Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini mengumpulkan kita dalam kajian ilmu, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan nikmat iman dan Islamnya. Alhamdulillah bapak-bapak bisa hadir di kajian ini di setiap insyaallah hari Sabtu jam 9 dalam kajian Majlis Taklim 1453. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang lain bisa bergabung bersama kita, dimudahkan dalam langkahnya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah hanya teruntuk bagi kita Nabi besar Muhammad SAW, teruntuk keluarga, sahabat, termasuk kita juga para pengikutnya. Insyaallah kita berada kelak di belakang bendera beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sebelum kajian saya juga mau mengucapkan terima kasih yang pertama kepada guru kita Ustaz Ihsan yang sudah bersedia hadir untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Jazakallahu khairan katsir. Yang kedua kepada manajemen Etna Kopi Premium yang sudah beberapa kali menyediakan tempat buat kita untuk kajian. Mudah-mudahan tempat ini untuk pemiliknya, karyawan, stakeholdernya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa juga kami memberikan rasa hormat kepada ketua kita, ketua MT 453 Pak Cahya, Pak Iman dan segenap pengurus dan anggota. Kita ini pengurus, anggota, ketua ini. Sebelum acara atau kajian kita mulai, mudah-mudahan acara kita dipermudah, dilancarkan. Marilah kita buka dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bapak-bapak yang dirahmati Allah, insya Allah kajian kali ini dengan tema yaitu tafsir surat At-Takatsur, berlomba dalam kemewahan dan kemegahan. Surat ini surat yang kalau nggak salah 102, 8 ayat, yaitu surat Makkiyah, dan sudah hadir di tengah-tengah kita buat kita Ustaz Ihsan Ashari. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa may yudhkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Mustafa nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam tercurah limpahkan pada kedua kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in dan kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC kita tentang bahasan pada pagi ini terkait dengan surat At-Takatsur, surat yang bermakna bermegah-megahan,
Ya. Sebelumnya Al-Faqih sampaikan terlebih dahulu bahwa surat At-Takatsur ini betul seperti tadi yang disampaikan adalah bagian dari surat Makkiyah. Dan kita insya Allah masih mengingat, masih paham bahwa surat Makkiyah itu adalah surat atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Jadi kurang tepat jika diartikan surat atau ayat yang diturunkan di kota Makkah, karena realitasnya memang ada surat dan ayat yang termasuk surat Makkiyah, ya, namun tidak diturunkan di kota Makkah, begitu. Jadi lebih tepat ayat atau surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Nah, kita ngopi dulu ya. George 3 kayaknya ini. Padahal dalam Al-Quran matna berubah. 3. satu lagi kan? Ini direkam ya, harus diedit itu. Satu lagi di rumah. Mancing lagi ya. Ini nggak cerita yang mana? Baik. Nah, saya nukilkan beberapa penjelasan ya terkait dengan At-Takatsur bermega-mega. Saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil 'ain. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, terkait dengan asbab nuzul atau sebab turun surat At-Takatsur ini disebutkan dalam Ibnu Katsir ini. Qala nuzilat fi qabilataini min qabailil ansar fi Bani Haritsah wa Bani Harits. Tafakhuru wa takatharu wa qalat ahaduhuma fikum mithla fulan ibnu fulan wa fulan. Wa qala al-akharuna mithla dhalik tafakhuru bil ahya'i thumma qadu in talaqu bina ilal qubur, dan seterusnya. Jadi singkatnya, asbab nuzul atau sebab turun surat At-Takatsur ini diceritakan bahwa ada 2 kabilah, ya, yaitu dari kabilah Ansor, yang satu Bani Haritsah, yang satu lagi Bani Al-Harits. Nah, 2 kabilah ini saling mengklaim, ya, saling mengklaim, saling membanggakan diri mereka, kabilah-kabilah mereka, ya, bahwa kami adalah keturunan si fulan orang yang sangat istimewa, banyak hartanya, orang terhormat. Nah, kemudian membanding-bandingkan, mengklaim kami yang lebih mulia dan seterusnya, hingga kemudian singkat cerita bahwa mereka itu kemudian yashiruna ilal kubur, berjalan berziarah ke kubur. Nah, ketika di pekuburan pun tak henti-hentinya mereka mengatakan, tuh kuburan si fulan, itu tokoh kami, dimuliakan dan seterusnya. Padahal mereka tidak sadar sekaya-kayanya orang, seterhormat-terhormatnya manusia pasti akan masuk ke dalam kubur juga. Maka turunlah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur ila akhir. Boleh sampai akhir ayat tersebut, ya. Nah, ini terkait dengan asbab nuzulnya. Terkait dengan keistimewaan surat At-Takatsur ini, sebutkan ada satu riwayat yang menarik. Rasulullah SAW bersabda, disebutkan diriwayatkan dari Ibnu Umar, ala yastati'u ahadukum yaqra'u alfa ayatin fi kulli yawm, ya, adakah di antara kalian orang yang mampu membaca 1000 ayat dalam satu hari, ya. Kemudian sebagian sahabat mengatakan
Wa may yastati'u an yaqra'a alfa ayat. Apakah ada yang bisa mampu membaca 1000 ayat? Maka jawabannya, ama yastati'u ahadukum an yaqra'a alhaakumut takatsur. Adakah di antara kalian yang mampu membaca surat At-Takatsur? Nah, maka hadis riwayat Al-Hakim ini mengatakan dan menunjukkan bahwa barang siapa yang membaca surat At-Takatsur mendapatkan kebaikan, fadilah akan membaca 1000 ayat. Jadi baca tuh, ya, At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur, hatta tasum maqabir dan sebagainya. Nah, walaupun artinya adalah bermegah-megahan, Al-Hakumut Takatsur. Pada ayat yang pertama disebutkan Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakum telah melalaikan kalian. Apa? At-Takatsur, bermegah-megahan. Nah, apakah lantas kemudian bermegah-megahan menjadi orang yang kaya itu terlarang di dalam Islam? Apakah berarti kemudian Islam melarang kita menjadi orang kaya sebagaimana disebutkan dalam surat At-Takatsur ini? Maka bisa dipastikan pemahamannya tidak demikian. Ya, gitu ya, pemahamannya tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat, ya, misalkan dalam kitab-kitab hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amr ibn As, dari Amr bin As, ya Amru ni'mal malus salih lil mar'is salih, rawahu Ahmad. Ya, jadi menurut hadis sahih riwayat Imam Ahmad ini, ya, pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, kalau Rasulullah SAW ila Amr bin As, maksudnya kepada Amr bin As, ya Amr bin As, ketahuilah bahwa sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Jadi sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Kalau harta itu dimiliki oleh orang-orang yang suka maksiat, maka akan disalurkan kepada kemaksiatan. Tapi jika harta itu dimiliki oleh orang yang saleh, maka akan ditasarrufkan kepada kesolehan. Makanya di antara gibtoh itu hasad di jalan Allah, kurang lebih, ya. Kan hasad itu, iri dengki itu suatu yang diharamkan, ya, suatu yang tercela, terlarang. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ada hasad yang diperbolehkan. Jadi disebutkan dalam banyak riwayat, ya, la hasada illa fi isnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Apa? Rajulun, ya, rajulun atahu wahal Quran bahwa yaqumu bihi ana al-lail wan nahar, yaitu orang yang diberikan kecerdasan, yang diberikan kemampuan, Allah berikan kepadanya Al-Quran, pemahaman Al-Quran, kemudian dia membaca, mengamalkan Al-Quran itu sepanjang malam dan sepanjang siang. Nah, maka kita harus memiliki gibtoh, hasad dalam arti sini artinya gibtoh, iri kepada orang yang seperti itu. Kalau kita, jangankan kita ngapal 30 juz, ya, surat-surat pendek dalam juz amma aja belum tentu kita hafal, ya. Kadang kita suruh anak kita ngafal dong biar Abi dapat mahkota di surga, begitu kan. Saya pernah tuh dicelupukin sama anak saya, ngafal dong, kamu kan baru 11 juz, harus sudah selesai 30 juz biar kita orang tuanya dapat mahkota. Jawaban anak saya, Abi enak dapat mahkota, Abi kapan belajarnya? Kapan ngapalnya? Wah, jadi oh iya benar juga. Bahkan kita minta, ya Allah, jadikanlah anak kita pengemban Al-Quran, jadikan anak kita anak yang soleh, hafal Al-Quran. Tapi mungkin di antara kita masih jarang atau mungkin tidak pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah saya sebagai pengemban Al-Quran yang menghafal 30 juz Al-Quran, memahami tafsirnya. Kita berdoa untuk anak kita, tapi kita melupakan diri kita, kan begitu, ya. Padahal diri kita dan anak kita menjadi bagian dari doa kita itu, gitu, ya. Itu gibtoh yang pertama, ya.
atau hasad yang pertama yang dibolehkan dan diminta, disuruh oleh Rasulullah adalah kita iri kepada orang yang mahir Al-Quran dan mereka beramal dengannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Kemudian yang kedua adalah warajulun aqtahu malan wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar, rawahu Bukhari wa Muslim. Dan yang kedua adalah iri kepada orang yang Allah berikan harta berlimpah, kemudian dia menginfakkan hartanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Artinya apa? Jadi orang kaya itu tidak dilarang, ya, bahkan diminta untuk kaya, dan dengan kekayaan itu digunakan untuk menjadi apa? Untuk menjadi bekal di akhirat, bekal perjuangan agama, kan begitu, ya. Cuma yang dilarang itu adalah bagaimana cara kita memperoleh harta, mentasarufkan atau menyalurkannya bagaimana. Jangan sampai tadi itu disebutkan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian apa? Bermegah-megahan, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Ya, saya sedikit punya pengalaman, ya. Dalam 2 Jumat yang berbeda, saya bertemu dengan tukang rujak potong gitu, ya. Di Jumat yang berbeda tetapi di tempat yang sama, saya bertemu dengan tukang tahu Sumedang. Singkatnya, kemudian saya sholat Jumat. Habis sholat Jumat, saya berbicara persis sama dengan 2 pedagang itu, tetapi di hari yang berbeda. Nah, saya tanyakan kepada 2 pedagang tersebut, Mas, tadi sholat Jumat di mana? Nah, dia jawabannya senyum saja. Enggak apa, pengen sih sholat Jumat, tapi nggak sempat, nggak ada yang nungguin, begitu. Jawabannya, baik tukang rujak dengan tukang tahu, jangan nyebut kota ya. Takutnya saya digugat sama komunitas tahu. Tahu es gitu ya. Nah, dan jawabannya sama, tidak ada yang nungguin. Nah, tapi pengen sholat, pengen, ya udah kalau gitu tutup aja, kunci gitu kan. Ternyata muncullah kekhawatiran itu, ya. Akhirnya saya dengan santai, saya cobain ya, ini tahunya oke Pak, silahkan Pak, sambil ngegoreng. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, Mas, saya mau cerita nih. Ada seorang laki-laki, dia memelihara kambing, beberapa ekor kambing. Kemudian ketika ditanya, kenapa memelihara beberapa ekor kambing ini? Tujuannya untuk biaya menghidupi anak dan istrinya, untuk biaya nafkah. Orang tersebut bagaimana menurut Mas? Wah, dia bagus itu, laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kalau anak istrinya sakit, kemudian kambing itu dijual, bagaimana? Yang tujuan awal melihara kambing juga kan untuk anak istri, gak jadi masalah. Itu menunjukkan tanggung jawab suami. Oh, sekarang kalau dibalik, kalau kambingnya yang sakit, itu anak istrinya yang dijual, bagaimana? Goblok. Kasar sekali bahasanya, goblok, itu laki-laki gak tahu diri. Persis sama jawabannya seperti itu. Mas, kita, tujuan kita di dunia ini untuk mempersiapkan bekal di akhirat, kan gitu. Jadi kita hidup di dunia, jualan, punya kekayaan untuk bekal di akhirat. Nah, ketika kemudian panggilan-panggilan yang membuat kita bahagia di akhirat, sholat, zakat, ibadah, memanggil kita, maka kita tunda dulu sebentar urusan dunia itu, utamakan akhirat. Artinya apa? Kita mengorbankan dunia, yang penting akhirat dapat. Sekiranya kemudian orang tersebut mengejar dunia dan melupakan akhirat, ibaratkan seorang laki-laki yang anak istrinya sakit, seharusnya kan kambingnya dijual,
Tapi ini sebaliknya, kambingnya sakit, anak istrinya yang dijual. Jadi yang goblok siapa, Mas? Suri kata orang Sundanya, dia senyum aja. Saya kalau gitu mama. Saya nggak nyebut dia goblok, tapi dia sendiri yang mengaku seperti itu. Artinya apa? Banyak di antara kita ini salah orientasi, ya kan? Salah orientasi. Bahkan mungkin kita ini bisa dikatakan sebagian dari orang-orang yang salah paham atas satu nasihat yang dianggapnya hadis Rasulullah SAW, padahal ini adalah nasihat Arab. Ya, ini adalah nasihat Arab. Ya, suka ada istilahnya itu. Silakan. Balik. Baik. Apa masalah bagi yang baru datang? Saya lanjutkan ya. Kadang-kadang kita suka salah paham, atau mungkin tidak mau paham, atau ketika ngajinya ngantuk. Suka ada kan, dunia dan akhirat itu harus seimbang, ya kan? Dunia dan akhirat itu harus seimbang. Saya tanya-tanya ke guru-guru saya, itu diantara pemahaman yang salah. Ya, gak ada dalil yang menunjukkan bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ya, bagaimana mau seimbang di dunia kita paling 70 tahun, di akhirat kita kekal abadi. Ya gitu. Dan di Al-Quran disebutkan kan, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal, lebih baik dan kekal. Bagaimana mau kita seimbangkan antara akhirat yang kekal dengan dunia yang fana? Kan begitu. Kan Ustaz ada nasihatnya yang mengatakan ikmal di dunyaka, beramalah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu godan, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Nah, bagi sebagian orang dengan sederhana kemudian memahami itu kan hidup di dunia itu seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Jadi siapkan kekayaan, harta sebanyak mungkin untuk bekal hidup di dunia. Dan di akhirat jangan lupakan, karena akhirat itu kita akan mati besok, siapkan bekal untuk akhirat. Kan begitu ya. Jadi ngejar dunia harus semangat, ngejar akhirat harus juga semangat. Padahal nasihat Arab itu maknanya tidak sesimpel itu, tidak seperti itu. Maksud para ulama memberikan nasihat-nasihat seperti itu, ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, beramalah untuk dunia kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Artinya apa? Ketika kita berdagang, ketika kita nyari dunia, santai aja, besok juga ada lagi, kita masih hidup kok. Paham maksudnya? Jadi santai saja. Nah, itu. Masih ada kesempatan. Ya. Jadi jangan kaki dijadiin kepala jadi kaki. Berangkat subuh ya sampai anak belum bangun kita sudah pergi. Anak udah tidur kan itu ya. Jadi kepala jadi kaki jadi kepala kan begitu ya. Kan burung juga kan nyari dunia luar biasa. Ya burung berangkatnya setelah subuh menjelang maghrib pulang kan itu burung kan gitu ya. Masa manusia melebihi burung? Ngejar dunia itu sampai lupa akhirat, lupa tanggung jawab. Jadi ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan itu santai saja urusan dunia itu. Kok kita besok masih ada lagi, santai aja. Nah gitu ya. Nah, wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu godan, dan beramal untuk akhirat itu ya seakan-akan kita akan mati besok. Artinya apa? Jangan ditunda-tunda, sholat jangan ditunda-tunda, berdakwah jangan ditunda-tunda, berjamaah dalam dakwah jangan ditunda-tunda, kan begitu kan? Berinfak jangan ditunda-tunda. Kenapa?
khawatir kita nggak punya kesempatan lagi, kita bisa mati besok, dan kita tidak ada yang tahu siapa yang mati. Apakah sekarang kita tetap hidup, atau bisa jadi ya bapak-bapak rekan-rekan mati duluan, ya saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan bapak duluan, nggak apa-apa. Yang jelas bisa jadi kan kita tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang, ya. Karena hakikatnya mati itu sebabnya satu aja, bukan karena sakit. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun di rumah sakit nggak mati-mati. Banyak yang orang lagi jogging, lagi lari, main sepedahan, tiba-tiba mati. Lari itu mati itu bukan karena ketabrak mobil. Banyak orang yang ketabrak mobil nggak mati, kan gitu ya. Lagi ngopi mati. Atau yang ngopi nih. Saya nggak ngopi deh. Oke, jadi maka gitu, maka sini sebutkan alhaakumut takatsur, ya, telah melalaikan kalian apa? Bermegah-megahan, ya, hatta zurtumul maqabir, hingga kemudian kalian dimasukkan ke dalam kubur, ya, hingga kalian kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Jadi tadi saya ulangi, kita boleh kaya, tapi gunakan kekayaan itu untuk mahbusun fisabilillah, harus dimanfaatkan, harus dihabiskan, harus disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ya. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita tahan-tahan ini belum dan tidak menjadi bagian dari rezeki kita. Makanya di tafsir ini disebutkan, ya, alhaakumut takatsur, yaqulu ibnu Adam mali mali wa huwa laka min malika illa ma aqata fa abnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita, ya. Hadis riwayat Imam Muslim, atau hadis riwayat yang lain disebutkan ma aqala fa'atna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa amda wa ma siwa dzalika fa dhahaba wa tabiquhu linnas, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bisa jadi yang harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita tahan-tahan, tidak disalurkan untuk perjuangan agama ini, bukan menjadi bagian dari rezeki kita. Nah, kelak di hari kiamat itu anak Adam mengatakan, mali hartaku. Maka jawabannya, wa hal laka min malika illa ma ataka fa aqnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqa fa amda. Jadi tidaklah demikian. Yang pasti menjadi hartamu, yang sudah dipastikan menjadi bagian rezekimu, diantaranya 3. Apa yang telah engkau makan sampai habis, apa yang telah engkau pakai sampai usang, ya kan? Dan apa yang telah engkau infakkan tersimpan di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya? Jadi bisa jadi harta kita berlimpah, kita tumpuk, ya, deposito sekian miliar, rumah 10, villa ada 5, mobil mewah semua, JJ, ya. Itu bisa jadi milik kita, bisa jadi hasil dari bisnis yang untungnya berlimpah dengan cara yang halal, ya, atau bisa jadi juga dicari dengan cara yang haram, dengan berlimpah riba, nipu sini, tendang sini, tendang sana, kan bisa kan seperti itu, ya. Intinya harta yang kita tumpuk-tumpuk itu mungkin secara surat-surat keduniaan ini milik kita, ya, bisa jadi dengan cara yang halal atau yang haram, tapi belum tentu jadi rezeki kita. Sekaya-kayanya orang kalau makan udah ada ukurannya, sama semua orang tuh 2 atau 3 kali sehari satu piring. Ukuran piring itu normalnya gimana, kan gitu ya? Paham nggak? Ya. Nah, sekaya-kayanya seseorang ketika pakai mobil yang nggak 5-5-nya dipakai, satu, ya kan? Saya punya kenalan, Ustadz saya, namanya Ustadz Rahmat. Dia orang Sumatera. Dia punya kenalannya itu pedagang besar di Tanah Abang, ya, Tanah Abang.
dia kayak punya banyak kios. Dan dia istilahnya sering dipanggil untuk melakukan pencerahan dalam dunia perdagangan gitu ya, bisnis gitu ya. Motivator. Nah, bisa jadi kita motivator lah gitu ya. Dipanggil-panggil, disewain hotel, tapi dia tidak bisa tidur di tempat tidur yang empuk hotel tadi itu. Karena dia punya sensitivitas badannya kalau tidur di tempat itu sakit. Jadi dia harus tidurnya itu di atas dipan ya, yang biasa, seperti biasa kayak gitu. Dan kalau makan pun dia harus digeram, gak bisa makan sembarangan. Artinya apa? Dia aset dia banyak, tapi tidur tidak bisa nikmat di kasur yang empuk. Makan juga kita makan jengkol, makan apa aja bisa makan kan itu ya. Dia bisa jadi makan harta berlimpah, tapi rezekinya sudah ditakar oleh Allah. Kamu jangan boleh makan ini dilarang kan gitu ya. Hartanya banyak, tetapi belum tentu jadi bagian rezeki dia, tapi bagian rezeki anak-anaknya. Tapi yang dihisab siapa? Dia yang ngumpulin, kan gitu ya. Dia yang ngumpulin. Ada orang yang punya villa banyak di puncak, ya. Walaupun dia punya villa lebih dari satu, tapi yang dia pakai, yang jadi bagian rezeki dia adalah mungkin setahun cuma 2 kali, pas liburan anak sekolah dan Idul Fitri, kan gitu kan, Lebaran. Hanya beberapa hari, sisanya menjadi rezeki penunggu villa tersebut. Wah, dapat fasilitas kolam renang, Sewain lagi. iya kan? Jadi ya rezeki kita udah ditakar. Kadang-kadang orang tua itu mikirin anaknya, Kalau di kampung-kampung itu dulu ada anaknya 5, maka kamar pun 5. Nah, dia, yang rumahnya sederhana dimewahkan supaya anak itu betah di rumah. Bisa jadi dia dagang apa, wah pokoknya terserah mau dapat dari mana, yang penting gue ninggalin harta buat anak banyak, aman, kan gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, rumah yang mewah tadi itu sudah dianggap kuno, bangunannya bangunan lama. Anak-anaknya pada berhijrah ke kota, dapat pekerjaan di kota, tidak mau tinggal di kampung. Akhirnya rumah itu tidak digunakan, kosong. Orang tuanya ngurus dada aja, tinggalin anaknya gitu ya. Kadang-kadang orang tua itu ngorbanin dirinya mencari harta baik dengan cara yang halal dan haram hanya untuk anaknya. Anaknya mungkin dapat manfaat dari harta tersebut, tetapi yang berat hisabannya siapa? Orang tuanya. Dan harta yang haram itu yang kita tumpuk-tumpuk buat anak kita, jika dipastikan itu dari harta yang haram, akan mempengaruhi perkembangan si anak tadi. Kalau dikasih makan di cara yang haram, ya jangan salah, anaknya itu susah disuruh ibadah kan gitu ya. Menurut para ulama, sedikit banyak mempengaruhi kecenderungan seorang anak itu dalam beramal sebenarnya kan gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, begitu. Makanya boleh kan ya, tapi apa istilahnya itu, caranya harus benar ya. Dan ingat, rezeki kita itu 3, apa yang kita makan ya, apa yang kita minum sampai habis. Ini belum tentu jadi rezeki saya nih kalau nggak saya minum. Segera dulu. Bismillah. Yang sudah saya minum udah pasti jadi rezeki kita, alhamdulillah. Yang belum masih milik saya tapi belum jadi rezeki saya. Apa yang kita makan, pakai, numpuk-numpuk, baju bagus, celana bagus, sampai 1 lemari penuh, itu akan dihisab itu semuanya. Yang kita pakai cuma berapa aja. Makanya segera pulang dari sini, mana sarung yang gak dipakai, mana mobil yang gak dipakai. Cuci. Kenapa akan dihisab semuanya? Siap nampung. Ya, mungkin baju kita ini nggak seberapa gitu kan, tapi menurut orang lain, wah ini gitu kan. Makanya segera cuci gudang langsung, jangan jual, kasih aja. Beli lagi kan? Itu 2, apa yang kita makan, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang sudah kita infakkan. Apa yang kita sudah infakkan terjaga, maka akan dikembalikan lagi oleh Allah kepada kita kelak di akhirat.
Gitu, ya. Maka silakan kaya, tetapi jangan lupa terhadap hakikat kekayaan itu, ya. Sampai jam berapa kita? Yuhur. Sampai kopi habis belum diminum. Hatta tulkumul maqabir, hingga kalian kemudian dimasukkan ke dalam kubur, ya. Nah, kemudian kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, andaikan kalian mengetahui dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, kemudian sungguh kalian akan melihatnya dengan ainal yakin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kalian sungguh akan ditanyakan pada hari ini tentang kenikmatan-kenikmatan. Nah, saya ingin menyederhanakan bahasan, ya. Di sini ada kalimat kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilma yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Ada lagi nanti dalam bahasan yang lain hakul yakin. Apa yang maksud dengan ilmu yakin? Apa yang maksud dengan ainul yakin? Apa yang dimaksud dengan hakul yakin? Sederhananya mungkin seperti ini. Madu, tahu madu? Bukan madu ya, bukan madu betul-betul konteksnya madu lebah. Nah, itu ya. Kalau sini senangnya maksudnya yang lain kan? Iya. Mama muda. Berbicara dengan komunitas antum dan para pria kan arahnya ke situ, ya. Normal tapi itu ya, normal. Karena laki-laki normal itu ya normal. Saya sampai jam 2 jam. Baik. Oh ya. Nah, terkait dengan madu, ketika kita tahu, dapat persepsi, dapat maklumat, madu Sumbawa itu bagus, kualitasnya bagus, kadar airnya, kemudian keasaman, kemanisannya luar biasa. Berdasarkan teori-teori, informasi-informasi, ya gitu ya. Itu namanya ya mengetahui madu Sumbawa dengan ilmu yakin. Sederhana seperti itu, ya. Kemudian seseorang mampir ke rumah kita membawakan madu Sumbawa. Nah, begitu ya, membawakan madu Sumbawa. Nah, ketika melihat, oh iya, madu Sumbawa warnanya aja beda. Wah, wanginya juga luar biasa nih. Nah, gasnya khas gitu. Ini namanya ainul yakin, melihat. Pas kemudian si madu itu kita cicipin, kita rasakan berhari-hari, wah enak ya. Ini namanya hakul yakin. Ya, jika kita mengetahui akhirat itu dengan ilmu yakin, wah akhirat itu gini, pertanggungjawaban luar biasa. Maka tadi kalimatnya disebutkan, kalla law ta'lamuna ilma yakin, kelak kamu akan mengetahuinya dengan ilmu yakin. Maka dahulukan dulu ilmu. Makanya dahulukan ilmu. Kehidupan di dunia itu seperti apa sih filosofinya? Kehidupan akhirat itu seperti apa sih? Oh, di akhirat itu luar biasa. Hidup perbandingan waktu di akhirat itu satu hari berbanding berapa? Berbanding sekian ribu tahun. Kan itu ya? Wah, luar biasa. Siksaannya luar biasa. Waalaikumsalam. Misalkan ada dalam surat Al-Hajj kalau nggak salah ya. Ini saya percontohkan misalkan ya. Wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yu'tifallahu wa'dah. Dan mereka minta disegerakan azab dari Allah, tidak akan pernah menyalahi janjinya. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu
ibaratkan 1000 tahun menurut perhitungan. Misal Al-Hajj itu, kalau nggak salah ayat 47 masa. Dalam hadis sahih riwayat Muslim disebutkan, al-fuqara'u ya yadkhulul jannah qabla al-aghniya binisfi yawmin. Ya, orang-orang fakir lebih dulu masuk surga dibandingkan orang kaya seukuran setengah hari. Dan ukuran setengah harinya itu kahomsi'ati hari, seukuran 500 tahun. Kalau setengah hari menurut hadis itu adalah 500 tahun, sedangkan menurut surat Al-Hajj ayat 47 tadi kalau nggak salah itu ukurannya adalah 1 hari bahkan 1000 tahun. Kan sejalan begitu ya. Nah, ini kan teori, kita ingin mengetahui teori waktu akhirat secara ilmu yakin. Nah, kita cari hadis-hadisnya, ayat-ayat Qur'annya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melanjutkan pencarian itu, kita kemudian hitung. Kalau 1 hari itu menurut hitungan dunia itu kan 24 jam. Ya, gitu ya. 24 jam. Kalau 24 jam sama dengan 1000 tahun, kalau 12 jam berapa tahun? 500 tahun. Kalau 6 jam 250 tahun. Kalau 3 jam 125 tahun. Kalau 1,5 jam 65. Jangan dikira-kira itu 125 bagi 2 62 setengah tahun. Ya, 62 setengah tahun. Andaikan usia rata-rata manusia itu 62-63 tahun, maka hakikatnya bekal kita di dunia ini, umur dunia, kesempatan kita di dunia cuma 1,5 jam saja. Kan gitu ya, 1,5 jam. Belum pakai tidur 8 jam, nongkrong 2 jam. Ya kan sebentar. Kita mintanya dulu akhirat kalau abadian gitu ya, surga dapat bidadari macam-macam lah gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya kita hidup di dunia itu sebentar, 1,5 jam saja. Jangan tergoda dengan kehidupan yang melalaikan orientasi akhirat kita. Ya, jangan sampai kemudian kita mengejar dunia, mengorbankan akhirat. Ya. Nah, itu maka la saufa ta'lamun kalau lakukan ilmu yakin. Nah, kemudian la tarawuna jahid, kelak kalian akan mengetahui, kelak kalian akan melihat neraka jahid. Nah, kita lihat, oh iya, menurut Al-Quran siksa neraka itu seperti ini. Kita pelajari ayat-ayat tentang neraka. Misalkan surat An-Naba ya, surat An-Naba. Ada yang sudah hafal surat An-Naba? Nanti sama Pak Ketua mau diumrohin kan? Ya kan gitu kan? Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Tidak ada minuman di neraka itu kecuali hamim dan ghasak. Apa itu hamim dan ghasak itu? Hamim dan ghasak itu air panas yang mendidih dan darah nanah yang membusuk. Kalau kita sekarang haus, kita enak ngopi-ngopi, minum-minum, kita bisa minum sekarang. Bismillah, minum. Gak ada air. Oh, bismillah. Nah, tapi ketika di neraka panas, ya bahan bakarnya kan manusia, ya besi macam-macam dan juga manusia. Ketika panas itu mungkin kita sekarang bisa es buah, kopi dingin gitu kan, bisa es dingin dan macam-macam. Tapi di akhirat itu air panas yang dingin, ketika kita rasa kehausan, malaikat Jabalnya bilang minum, wah luar biasa. Belum air nanah, darah yang membusuk. Oh, kita kan muslim, udah mengucapkan syahadat, pasti kan ujung-ujungnya masuk surga juga. Paling di akhirat, di neraka seminggu lah.
Wah, alhamdulillah. Ya seminggu kan 1000 tahun ya. Iya kan? Iya. Gue disiksa gitu kan. Minumannya aja darah, nanah yang membusuk, air panas yang mendidih. Itu baru minumannya, belum makanannya. Laisa ta'amun illa min dhari'ah la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhi yawmaidin na'im, dan seterusnya. Laisa ta'amun illa min dhari'ah. Tidak ada makanan di neraka itu kecuali makanan yang berduri. Sekarang kita pakai makan cucuk ikan apa cucuknya? Terjemahannya duri ya. Maklum orang Sunda ada cucuk. Duri. Duri ikan saja sakitnya kalau ngelit di sini kan sakit. Ya. Ini makanannya bukan hanya duri, memang betul-betul duri yang dimakan. Dari setahun tidak ada makanan kecuali makanan yang betul. Adanya makanan neraka itu la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan, tidak menggemukkan, tidak mengenyangkan. Justru semakin dimakan semakin lapar. Udah tahu sakit, harusnya tinggalkan, tapi dimakan terus. Itu baru makanannya, baru minumannya, belum siksaan-siksaan yang lain. Jika kita buka kitab-kitab tafsir, kita buka ayat-ayat, kita pahami dalam sholat kita pahami maknanya, kita yakin akan akhirat, akan azab neraka secara ilmu yakin, tentu kita akan tidak akan terlena dalam urusan dunia ini. Cuma masalahnya kita ini sholat ini kadang-kadang apa yang kita baca itu nggak ngerti apa maknanya, gitu ya. Kan gitu ya, ini nyindirin saya gitu ya. Kan nggak paham gitu. Sholat, saking sudah terampilnya sholat bisa 2 menit gitu kan. Itulah. Nah, ketika kita kemudian kelak di akhirat, kita akan meyakininya dengan hakul yakin, kita akan melihat itu. Ya. Dan terakhir di sini saya nukilkan, tsumma la tus'aluna, bisa kita diskusi ya. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Apa saja yang kita, misalkan kenikmatan punya baju, kenikmatan punya rumah, kenikmatan sehat, nikmat harta, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nikmatnya kopi, nikmatnya air minum, nikmatnya AC di sini. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa sabata fi sahih al-Bukhari wa Sunan at-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Sa'id ibnu Abi Hindi an Abi an Ibnu Abbas qol, ya, di sini disebutkan bahwa nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ya, 2 nikmat yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan umum manusia, ya, kesehatan dan waktu luang. Ya, sehat dan waktu luang. Kalau lagi sibuk, sibuk ini banyak dan pekerjaan, tapi ketika waktu luang pengennya nyantai kan gitu ya. Nah, itu yang sering dilalaikan. Dan ingatlah, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan satu lagi tadi ada hadis yang terlewat dalam penjelasan di tengah itu, ya, yang menyebutkan bahwa yattabi'u al-maytu yattabi'un mayta salasatu fayarji'u isnani wa yabqu ma'ahu wahidun. Kalau ketika tadi kita itu masukkan ke dalam kubur, ya, akan mengikuti mayit 3 perkara. Yang 2 akan kembali, sisanya yang 1 akan tetap. Ya, yattabi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqu amaluhu. Ya, yang 2 ini akan kembali. Apa yang 2 itu? Ya, keluarganya dan hartanya, dan yang tersisa itu tinggallah amalnya. Jadi ya, beramalah untuk orientasi akhirat. Dan orang yang cerdas itu, siapa yang orang yang cerdas itu ya Rasulullah? Al-Qaisu. Siapa orang yang cerdas itu ya Rasulullah? Mandana nafsahu wa amila ba'dan. Ya, orang yang senantiasa bermuhasabah atas amal-amal yang telah dia lakukan dan beramal yang berorientasi sebagai bekal setelah kematian. Nah, mudah-mudahan
antum, saya di sini bisa beramal yang berorientasi pada kebaikan. Amin ya. Nah, karena amal kita mungkin terbatas, maka carilah amalan-amalan yang apabila kita meninggal dunia, amalan tersebut mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Kan ada dalam hadis itu apa? Anak yang soleh, terus ilmu yang bermanfaat, tidak mata ilmu ada. Jika anak ada meninggal dunia, in kata amal terputuslah amal-amalnya, illa ditalah, kecuali 3 perkara. Ya, apa? Yang pertama adalah waladun salihun yadullah, anak yang soleh yang mendoakan, ilmu yang taqwa bihi, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Kenapa ketiga amalan ini mengalir terus pahalanya? Karena meninggalkan akar, ada bekasnya, ya kan? Maka dalam surat Yasin disebutkan apa istilahnya itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kami menghidupkan dan mematikan dan menuliskan apa yang telah kau kerjakan dan akarnya, bekasnya. Jadi cari amal yang meninggalkan akar, yang meninggalkan bekas. Anak yang soleh adalah bekas dari didikan kita, ya, supaya menjadi aset dan investasi kita untuk bekal akhirat. Didik anak itu, sekolahkan yang benar, arahkan yang benar, kan begitu ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ustadznya meninggal dunia, ilmunya dipahami, bisa berikan hidayah, mengalir terus. Dan sedekah jariyah, jadi masjid, jadi jalan, gitu kan. Nah itu kemudian akan mengalir terus. Termasuk pengajian ini atas inisiatif siapa nih? Wah, ada komunitas ini pengajian jalan. Orangnya bisa jadi telah meninggal dunia, tetapi sunnah yang baiknya pengajian sehingga mencerahkan orang berhijrah. Maka ketika orang itu sudah tidak ada, pahalanya terus mengalir. Amin ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang mengalirkan pahala. Amin. Itu sebagai pengantar dari seri kita, ya, sudah sederhana saja karena titipan pusatnya bahasnya yang sederhana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermegah-megahan, masya Allah. Bahasanya sudah diselesaikan. Para bapak-bapak yang mau bertanya, Kalau menambahkan, bertanya boleh, menambahkan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sebagai umat muslim disarankan memohon pada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan miskin? Terus yang kedua, apakah boleh kita investasi untuk masa depan anak kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Investasi harta ya. Satu lagi. Berharap kita pengen punya ini, terus kita suatu hal kita berharap pengen punya itu seperti itu, boleh nggak Ustaz? Tetap dengan harap ridho Allah juga, tapi kita ada selipan seperti itu. Manusiawi itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya susah-susah. Kalau bisa jawabannya insya Allah mudah. Baik, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Perlukah kita kemudian berdoa diwafatkan dalam keadaan miskin? Begini, memang Rasulullah SAW di antara riwayat-riwayat yang ada itu berdoa, meminta berdoa diwafatkan dalam keadaan miskin, kan begitu ya. Dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW sendiri mencontohkan para sahabatnya, ya, untuk
berdoa meminta kekayaan, kan gitu ya. Ada beberapa sahabat seperti Abdurrahman bin Auf dan sebagainya yang doakan oleh Rasulullah kekayaan, kan gitu ya. Kemudian ada juga yang didoakan oleh Rasulullah kepahaman seperti Ibnu Abbas, gitu kan. Ada juga yang didoakan oleh Rasulullah SAW doanya mustajab seperti Amr bin As, ya kan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu doakan Rasulullah doanya mustajab. Barang siapa yang didoakan oleh si fulan maka akan langsung dijawab oleh Allah. Artinya berdoa minta kemiskinan itu ya tidak menjadi satu keharusan, ya. Bahkan itu hanya makom-makom tertentu seperti Rasulullah dan orang-orang yang sudah tingkatan seperti para wali, mungkin doanya seperti itu ya, ingin membersihkan diri dari hisapan, kan orientasinya mereka akhir, khawatir nanti dunia ini kemudian menghisap dia, kan gitu ya. Nah, makanya disebutkan Abdurrahman bin Auf yang kaya saja itu masuk surganya merangkak, kan gitu ya. Padahal dia sudah disebut sebagai orang yang dijamin masuk surga karena saking banyaknya harta, kan gitu ya. Maka wajar jika ada orang-orang soleh, apalagi sekelas Nabi yang orientasinya akan khawatir memperlambat dia untuk bertemu dengan Tuhannya masuk surga. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Kenapa? Biar cepat segera bertemu dengan yang dicintai. Kan begitu orientasinya, gitu ya. Tetapi ya, bolehkah kita mendoakan kekayaan? Tadi kan disebutkan boleh jadi orang kaya. Caranya bagaimana? Kekayaan itu tersedotan itu apa? Dan banyak doa-doa supaya kita minta kekayaan. Dalam Al-Quran banyak, Allahumma aghna bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku, kayakanlah aku dengan yang halal, kan gitu kan. Cukupkanlah aku, kayakan aku dengan yang halal, jadikan aku taat, kan gitu kan. Aghna bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik. Jauhkan aku dari harta yang haram, tetapkan aku dalam ketaatan, jauhkan dari kemaksiatan, ya. Dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada selain Allah, berharap kepada makhluk, kan gitu. Itu boleh. Bahkan dalam sholat duha juga kita disunahkan membaca doa yang minta kekayaan, ya. Allahumma inna rizqi fis sama'i, ya Allah jika rizki di langit fa anzilhu, turunkan. Wa in kana fil ardi, jika di dalam muka bumi, fa akhrijhu, keluarkan. Wa in kana ba'idan, jika jauh, dekatkan. Ya, baikkan qalilan, ada sebagian lagi menambahkan jika sedikit maka firhu, banyakkan, itu. Baikkan haraman, jika masih kotor ya Allah fatahirhu, maka sucikan, kan gitu. Kita boleh. Jadi minta kekayaan adalah satu kebolehan, kan gitu ya. Kemudian kita memiliki kekayaan satu kebolehan, berdoa minta kekayaan juga diperintahkan. Adapun jika ada pihak-pihak mengatakan doa miskin dan sebagainya, itu kita berhusnudzon muncul dari kerinduan untuk segera masuk surga, tidak dihisab berat-berat untuk keseluruh kekayaannya, dan ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan orientasinya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi investasi buat anak boleh, ya. Tapi tadi itu dengan cara yang halal. Makanya pahami dulu hukumnya, ya. Kan gini, banyak sekarang orang itu berinvestasi karena tidak ditopang dengan ilmu, jadi amalnya salah. Makanya setiap amal itu harus terikat dengan hukum syara, kan kaidah amal begitu. Nah, jadi al-aslu fil af'al, hukum asal dalam perbuatan itu at-taqayyudu bi hukum syar'i, terikat pada hukum syara. Hukum syara itu apa? 5 kan itu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sebelum beramal tahu dulu ilmunya, baru mengamalkan. Artinya apa? Sebelum beramal nyari dalil dulu. Jika tidak tahu dalil, cari tahu kepada orang yang tahu dalil, kan itu para ulama, kan itu ya rujukan. Jangan beramal dulu, dalil belakangan. Yang ada bukan nyari dalil, ya. Yang ada bukan nyari dalil, tetapi nyari dalih. Yang ada bukan nyari kebenaran, tapi cari pembenaran.
Contoh misalkan, sudah tahu bahwa kan ada investasi bisa berbentuk, mohon maaf ya, asuransi, ya kemudian lagi apa lagi, reksadana, ya, kemudian saham, ya, itu kan yang sekarang ekonomi kapitalisme itu membuat kita orientasinya dunia aja terus itu kan, ya, jadi wah luar biasa. Rekening kita numpuk ke campur yang haram semua gitu ya. Makanya kalau punya rekening itu pastikan tidak tercampur dengan yang haram. Sekarang itu kalau bank BCA atau perbankan itu, ya saya sedikit belok di sini ya. Khawatirnya saya lupa nanti sekalian saya ingatin. Itu minta saja, Pak, saya mau minta ke bagian customer service-nya, rekening saya dibersihkan dari bunga. Itu buat pernyataan di atas materi 6.000, ya. Cuma nanti ada pilihan mau disumbangkan ke lembaga mana, lembaganya. Kalau saya sih, ya pokoknya nggak bersihkan. Kalau dulu sepakat, masa kita nyumbang ke lembaga, ke masjid, pembangunan masjid misalkan dengan uang haram ya. Pokoknya saya tidak mau ada bunga buat pernyataan. Jadi otomatis setiap bulan itu rekening kita bersih. Cuma 6.000 ya, itunya potong administrasinya, tapi kita bersih gitu. Makanya kalau nggak dipotong ya ke BNI Syariah lah gitu ya, atau ke bank-bank syariah. Biasanya kan tidak ada potongan, tidak ada bunga, kan begitu ya. Itu jangan sampai kita kemudian punya harta ratusan juta karena ada kesempil bunga di situ, kita pakai aja, nggak kita hitung bunganya, ya nilai sedikit rusak sebelahnya. Khawatir gitu ya, maka bersihkan. Nah, kembali lagi tadi kepada investasi, itu boleh berinvestasi, ya silakan, apalagi untuk masa depan anak dan sebagainya. Tapi cari tadi caranya itu, ya, dengan cara yang terikat dengan hukum syariat. Ini kira-kira haram apa tidak ya? Saham ini bagaimana hukumnya? Reksadana ini hukumnya bagaimana? Asuransi pendidikan ini bagaimana? Dan seterusnya. Maka pahami itu. Dan itu semua perlu ada bahasan tersendiri itu, ya. Supaya kita dan idkhar atau menabung untuk sekolah anak, kuliah anak itu boleh. Yang jelas bukan untuk kanzul mal, menimbun harta itu kan. Itu yang kemudian yang dilarang. Wallahu a'lam. Ya. Itu yang kedua. Terus Udah dijawab juga tadi. Doa kita dalam ibadah itu minta kekayaan, minta ini, minta itu. Terus yang ketiga ya, Bapak ya? Iya. Nah ini pertanyaannya sederhana, jawabannya bisa jadi satu buku. Ini penjelasannya sederhana tapi memang luar biasa. Dan begini, dalam kaidah amal itu kan dalam bahasa sederhananya kita berbuat itu ada motif kan? Iya. Motifnya apa? Kemudian tujuan beramal itu apa? Nanti kan? Nah, kalau teman-teman atau rekan-rekan ngaji kitab pembinaan secara khusus 1 pekan sekali, itu ada kajian kitab Mafahim. Ya, kitab Mafahim. Ya. Dalam kitab Mafahim itu disebutkan tentang apa itu qimah, apa itu quwwah, ya. Apa itu qimah. Nah, intinya quwwah itu adalah motif, ya. Motif beramal itu apa? Qimah itu nilai yang ingin dikejar itu apa? Oke, kita pakai bahasa Arabnya ya, supaya terbiasakan dengan istilah-istilah para ulama. Quwwah motif, qimah nilai. Quwwah apa quwwah? Motif. Qimah nilai. Nah, quwwah motif beramal itu ada kalanya motifnya itu atau quwwahnya itu adalah quwwah madiyah, mencari materi, ya, mencari quwwahnya quwwah madiyah, motifnya motif materi. Nah, motif materi ini tidak stabil. Ketika motifnya hilang, amalnya hilang, ya. Nah, kemudian ada lagi quwwahnya itu ada. Nah, kemudian ada lagi quwwahnya itu adalah quwwah yang sifatnya psikologis,
ya. Jadi pengen dihargai dan gitu ya, dan sebagainya, eksistensi diri gitu kan. Nah, itu juga tidak standar. Ada lagi kuahnya, itulah saya ini beramal seperti ini karena perintah Allah, niatnya karena Allah. Nah, ya, maka kuah yang seperti ini, motif yang seperti ini disebut dengan kuah ruhiyah. Ya, kuah ruhiyah. Nah, ketika seseorang itu beramal, ya, maka amal yang berupa fisik, amal yang berupa dohir ini akan terkait terus dengan perintah Allah, dengan niat awal. Maka dalam istilahnya itu disebut dengan madul madda biruh, menggabungkan amal yang sifatnya materi dohir ini dengan spirit, dengan ruh, kesadaran bahwa saya sebagai makhluk Allah, hamba Allah, harus beramal seperti ini. Nah, itu kan, itu sebutnya kuwah, ya, kuwah ruhiyah. Nah, ketika kita beramal, tadi ada motifnya, ada tujuannya. Nah, tujuannya ini dalam bahasa kitab Mafahim disebutnya kimah. Ada kimah yang dicari itu kimah madiyah, kimah harta materi. Ada lagi kimah insaniyah, moral, ya. Ada lagi kimah yang dicari itu adalah apa istilahnya itu, kimah ruhiyah, ya, spiritual, nilai spiritual ruhaniyah, kan begitu ya. Nah, ketika ada orang yang ingin mencari kimah madiyah, misalkan gini, orang jualan, itu tujuannya untuk mencari apa? Nyari untung, itu kimahnya madiyah, kan ya. Ketika ada orang yang tenggelam, kalau kita bantu kan, kita bantu. Nah, ketika kita bantu, kita tanya dulu, agamanya apa? Islam atau Kristen atau apa? Kan kita tanya dulu ya. Ketika Islam, alirannya apa? Hizbut Tahrir, PKS, Jemaah Tabligh, kan enggak? Yang kita cari adalah kimah insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan, kan begitu kan? Kita tolong, ya. Ada juga kadang-kadang kita kimah kita dalam beramal itulah kimah ruhiyah, ya. Nah, kita sholat itu untuk apa? Untuk nilai spiritual. Kita berdoa, berzikir itu untuk apa? Nilai spiritual ruhaniah, ya, kan? Makanya kita paham itu motifnya apa, kuahnya apa, kimahnya, nilainya yang kita kejar apa. Nah, kembali misalkan kita tadi, kita sholat, niatnya, kuahnya adalah kuah ruhiyah, ini perintah Allah. Ada sholat wajib, jika wajib sudah dilaksanakan, sempurnakan dengan yang sunnah. Ini adalah perintah Allah. Jadi, motifnya atau kuahnya adalah kuah ruhiyah. Tapi ingat, sholat ini untuk mendapatkan kimah ruhiyah. Jadi kuahnya kuah ruhiyah, kimahnya pun kimah ruhiyah. Nah, sekarang jadikan sholat sebagai sarana untuk mencari kimah madiyah yang gak nyambung. Nah, gitu ya. Ya, kalau mau banyak harta, berdagang, sukses, paham itu ilmu dagang, bisnis yang benar, bangun link, marketingin yang benar, kan gitu kan? Nah, bukan semata-mata hanya mengadakan sholat duha, karena kimah yang ini dicapai dalam sholat duha itulah kimah ruhiyah. Kan itu dalam infak juga yang ingin dicapai itu kimah ruhiyah, kan begitu. Nah, kemudian itu kan perintah Allah. Dalam perintah Allah kita mengerjakan kimah ruhiyah ini, kita tenang dalam sholat duha, kita yakinkan dengan jaminan Allah, ya Allah, bang, siapa yang sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat dijamin seharian rezekinya oleh Allah, kan begitu kan? Kita kan muncul ketenangan jaminan dari Allah. Namun itu tidak menafikan kita untuk beramal mendapatkan kimah madiyah. Kalau ingin berdagang sukses, ya sekarang musim hujan, jangan jualan es, kan begitu. Nah, jangan kopinya panas, kan begitu kan? Jadi itu. Ini kopi es. Paham maksud saya ya? Nah, dan ingat,
Semuanya, baik kita melakukan beramal untuk mengejar qimah madiyah, qimah insaniyah, qimah ruhiyah, tetap jika didasari atau disandarkan dengan kuah ruhiyah, semuanya dapat pahala. Disandarkan dengan kuah ruhiyah tadi, semuanya dapat pahala. Karena kuah itu bisa dikatakan niatnya lah kan, simpelnya niat. Kalau salah niat, nggak dapat. Niat itu ibaratkan alamat surat. Kalau salah nulis alamat surat, gak nyampe-nyampe kan gitu kan? Seperti itu. Ya, itu pahami dulu. Nah, makanya saya pernah ada kasus nih. Orang tersebut soleh, saya akuin soleh. Ya, tapi ketika dimasukkan dalam teori kuah dan qimah ini, menurut saya tidak proporsional. Menurut saya pribadi tidak proporsional. Contohnya seperti ini. Orang tuh ahli masjid, rajin sholat, rajin berjamaah, ya, aktif satu jamaah dakwah. Kemudian pekerjaan dia tukang beca, ya, mengayu orangnya menengah ke bawah bisa dikatakan, ya. Setiap hari Jumat dia menggratiskan siapa saja yang naik becanya. Teman-teman yang lain selalu betul itu, luar biasa dia, semangat beramalnya luar biasa. Nah, kemudian ketika ditanya ke saya dan juga teman-teman saya nggak sepakat seperti itu. Karena tujuan dia, ini pendapat pribadi ya Pak ya, tujuan dia untuk naik beca itu apa? Untuk mengayu beca itu apa? Mencari qimah madiyah. Berangkat dari rumah kuahnya kuah ruhiyah, niatnya karena Allah, motifnya karena Allah. Untuk apa? Mengejar qimah madiyah, materi untuk menafkahi anak istrinya, kan begitu. Nah, maka yang paling tepat itu adalah dia niat cari nafkah untuk anak istrinya di hari Jumat, dia tetap mengayuh becanya, ya, tetap memberikan mentarik, ya, mentarik. Setelah dia dapat, kemudian cukup itu nafkah buat anak istrinya, kemudian setelah ada kelebihan dan semacamnya, barulah dia kemudian amalkan. Kan begitu ya. Kalau sekarang, kalau dia siapapun gratis, karena bisa jadi dia salah bantu orang. Bisa jadi orang itu sebut kaya, sanggup bayar, bahkan jalankan bayar, beli becanya pun sanggup. Kan begitu ya. Nah, jadi beramal itu tidak semata-mata mengandalkan semangat, tapi prioritas. Mengamal berdasarkan basis ilmu dulu. Mana dulu yang wajib? Setelah wajib selesai, sempurnakan dengan yang sunnah. Kan begitu kan? Ada tahapan-tahapan beramal itu. Jangan sampai kata orang Sunda, ngorojulang meninggalkan pusing, memburu yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Bisa jadi dia membantu seseorang padahal dia orang kaya, padahal nafkah buat anak istrinya di rumah kekurangan. Jadi prioritaskan dulu, proporsionalkan dulu tadi sebetulnya. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa setidaknya memberikan penjelasan pemahaman ya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Tabarakallah khairan Faisal. Jadi penting dulu pos 1 ya. Pos 2 ada ya. Untuk pos 1 aja dulu. Assalamualaikum. Jauh-jauh nanya dong. Waalaikumsalam. Di dalam kehidupan kan pastinya orang tua mencari nafkah, mencari nafkah, ya insya Allah adalah suatu benda atau rumah atau harta seperti itu. Dan di saat umur tidak ada dan diwariskan kepada anak, ya, anak tersebut itu untuk berfoya-foya. Apakah harta tersebut itu adalah membawa penangguhan hisab kepada si orang tua tersebut? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengatakan jadi ada orang tua gimana? Berat ya. Berat. Harta Anda. Banyak persiapan yang Ya, begini. Dalam banyak riwayat dalam hadis itu kan disebutkan yang maknanya dikasih seperti ini: meninggalkan anak dalam keadaan kaya
lebih baik ketimbang meninggalkan anak dalam keadaan kesusahan dan minta-minta pada orang lain. Kan begitu ya. Jadi ketika kita meninggalkan harta warisan, ya, ingatkan kepada anak bahwa ya ini dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah, meninggalkan anak dalam keadaan kaya dan tidak meminta-minta kepada orang lain, ini jauh lebih baik. Bahkan ya dalam hukum fikih itu disebutkan diharamkan, tidak diperkenankan ya seseorang itu mewakafkan hartanya melebihi sepertiga dari jumlah hartanya. Kenapa? Ada perintah mendahulukan peninggalan buat anak-anaknya, kan begitu. Sehingga seorang hakim jika ada kasus ya, seseorang meninggal dunia kemudian hartanya semuanya diwakafkan, itu boleh untuk menariknya. Kenapa? Karena tidak sah. Kenapa? Karena jika ahli warisnya tidak setuju dan tidak sepakat, maka ambil sepertiga, dan sepertiga itu banyak ya, sepertiga itu batas maksimal untuk anaknya. Dari isyarat-isyarat itu menunjukkan bahwa hukum waris meninggalkan harta kepada anak itu adalah sesuatu yang sudah maklum akan kebolehannya. Cuma yang tadi itu sifat harta ini kan lumrah. Jika apa yang kita peroleh itu haram, ya, maka akan keluar haram. Jika yang kita peroleh itu subhat, akan keluar lagi subhat. Itu tarik menarik seperti itu. Itu prosesnya alami seperti itu. Kenapa? Ini kan istilahnya itu dalam harta itu ada keberkahan, ya kan? Dalam harta itu ada keberkahan. Jangan sampai kemudian numpuk-numpuk harta tapi Allah cabut keberkahan. Kenapa? Orang tuanya orientasinya buat anak tapi tidak memperhatikan hal-hal, ya kan? Dia mendidik anaknya pun tidak mendidik dengan benar, sehingga kemudian anaknya menjadi jauh lebih serakah dan sebagainya, kan gitu. Karena begini, filosofinya itu yang ngasih kecukupan itu siapa? Allah, bukan harta, bukan jumlah, bukan harta yang berlimpah, belum tentu cukup. Maka kan disebutkan dalam hadis itu, ya, laukan li ibni Adam wadin min dahabin, andai saja seorang anak Adam punya satu gunung, satu lembah emas, apakah cukup dia akan minta lagi lembah yang kedua? Makanya ya itu kan, untuk mempersiapkan ke arah situ supaya anak-anak kita mempoya-poyakan harta kita, berarti anak itu harus diarahkan sejak dini, kan begitu kan. Kemudian kita persiapkan hartanya pun harta yang halal, gitu. Sehingga kemudian bisa ditasarrufkan dengan yang baik. Makanya sebaik-baiknya harta, ya, nikman malus sholih, ya, sebaik-baiknya harta yang baik itu adalah lil mar'is sholih, yang ada pada seorang yang soleh. Maka solehkan dulu anaknya, kan gitu kan. Insya Allah tidak akan mempoya-poya. Jangan sampai tadi anak yang nggak soleh hartanya dari harta yang haram. Allah nggak bakal kasih kecukupan. Kenapa? Yang ngasih kecukupan itu adalah Allah. Fahuwa hasbuhan sebetulnya, dan Allah lah kemudian yang mencukupkan. Banyak orang kaya, ya, tapi minta-minta, gajinya 60 juta, ya, tapi giliran ini minta jatah, saya belum dapat THR. Banyak di antara anggota dewan seperti itu, ya. Jadi antaranya udah gaji gede gitu kan, tapi minta jatah, kan itu ya. Iya, benar. Ya, banyak orang yang profesinya biasa mengayun beca, jualan keliling gitu ya. Banyak ada tuh di YouTube itu tukang beca gitu ya, maka sambil nunggu beca dia baca Quran. Sampai sehari itu dia sebutkan di 10 juz dia sehari. Seminggu itu 2 kali khatam. Ini nggak narik-narik tuh, Pak. Nggak narik-narik. Sampai nunggu. Kan kalau percaya saya bukain di YouTube-nya. Sampai dia kemudian diumrohkan dan dihajikan. Viral itu. Jadi gini juga saya mulai YouTube. Kayak gitu. Iya, berkah. Ya. Kadang-kadang ada orang yang banyak hartanya nggak nyaman. Ya, sampai dia harus digaji satpam 2, gak cukup pakai anjing herder gitu kan. Kemudian tadi itu karena hartanya berlimpah di rumah, nggak cukup, pengen
pengen dikembangkan, iya kan? Di bank takutnya bangkrut juga kan, sekarang masa ekonomi yang nggak menentu, nggak bisa tidur juga kan, itu kan akhirnya penyakitan gitu. Tapi ketika orang itu halal, ya entah sorupkan dengan halal, beramal dengan cara yang halal, walaupun dia misalkan orang sederhana ya pas tidur siang ya ada dia tukang beca loh, gitu kan, luar biasa, masya Allah. Makanya tadi itu Pak, ya walau alamnya. Sampai itu mungkin Itu dihisapnya dihisap ya. Ya gini, bapaknya itu kan numpuk harta pasti dihisap. Ketika kemudian harta itu ditinggalkan misalnya, maka jadi warisan. Dan warisan itu ya menjadi sebab kepemilikan kepada anaknya. Ketika anaknya itu kemudian mendapatkan sebab kepemilikan dengan warisan, berarti sudah jadi milik anaknya. Anaknya kemudian mentasarufkan dengan cara yang haram, anaknya yang dihisap. Dan begitu. Kan udah terputus dengan bapak. Cuma anaknya kemudian mentasarufkan harta dengan cara yang haram karena tidak dididik oleh orang tuanya. Balik lagi. Habis sudah. Kan gitu ya. Jadi ada skema-skemanya seperti itu. Begitu Pak ya. Nah, terima kasih Allah. Baik, terima kasih. Udah ya, cukup semua. Udah siang. Oke. Mau nanya lagi? Ada yang lagi? Ya, alhamdulillah cukup sudah. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Mari semoga apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz menjadi asbab hidayah buat kita, mendapatkan ilmu sehingga amal kita bertambah. Mari saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk kajian Sabtu besok, mudah-mudahan kita diistiqomahkan terus berjalan, tapi entah di mana waktunya, apa tempatnya ya. Insyaallah. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, istighfar 3 kali, astagfirullah, membaca surat Tahiyatul Majlis, subhanallah bisa dilihat fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah MT 1453 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai mengadakan kajian rutin Sabtu pagi yang alhamdulillah ini yang ketiga kita sudah melakukan secara offline ya, dan hari ini berlangsung di salah satu tempat sahabat kita Bang Oscar, yaitu Enak Coffee, dan dengan tema tafsir surat At-Takasur, dan alhamdulillah berjalan dengan penuh hikmah dan menjadi insyaallah akan menjadi maklumat, menjadi modal buat teman-teman kita sebagai pengingat kita untuk menjaga diri kita dari tindakan yang bermegah-megahan yang dapat melalaikan kita dari kematian. Insyaallah teman-teman yang hadir di sini akan kembali diberikan pemahaman dan menjadi modal kita semua untuk menghadapi kehidupan ini. Dan tidak lupa juga hari ini kita diberikan menu istimewa dari jamaah MT 1453, yaitu Mas Egi. Ya, di sini menu yang hari ini yang kita dapat ya spesial ya
chicken rice bowl, ya, mansfield dari Mas Egi. Ini berisi makanan yang terdiri dari ayam, telur, ya, dan nasi tentunya. Dan alhamdulillah ini tadi menjadi teman kita dalam selesai kajian. Kemudian minumnya di sini adalah coklat, ya, coklat, dan apa itu Mas Ilham namanya? Jelly, ya, coklat jelly juga dari Mas Egi. Ini luar biasa, alhamdulillah. Semoga usaha Mas Egi semakin berkah, ya, semakin bertambah kebaikannya dan memberikan manfaat kepada orang lain sehingga menjadi usaha yang membuat kesejahteraan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan cara ini, dan kita insya Allah bertemu lagi di kajian Sabtu yang akan datang di tempat yang insya Allah berbeda dengan ustadz juga yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.